ngebahas NIB persorangan udah pernah, ngebahas soal NIB PT udah pernah, ngebahas NIB CV sering. Gue di kesempatan kali ini bakal ngebuat tutorial terkait dengan cara pembuatan NIB firma. Nah, firma itu apa? Sebelum itu, kalau kalian misalkan butuh bantuan untuk terkait dengan kepengurusan izin, kalian bisa klik www.legalparadox.com atau www.paradoxlegal.com. Nah, kalian bakal gue taruh linknya di deskripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga taruh WhatsApp gue di bawah supaya kalian misalkan kalau mau ngurus atau mau konsultasi segala macam, kalian bisa aja langsung chat di situ. Kalau mau lebih profesional bisa aja masuk ke webnya. Nah, gue balik ke pembahasan. Firma itu apa sih? Firma itu adalah perusahaan, Pak. Dia perusahaan yang didirikan atas nama bersama. Nggak ada kepemilikan yang lebih daripada itu. Contoh sederhana, dimiliki atau didirikan oleh 3 orang, maka 3 orang itu punya proporsi yang sama. Itu firma. Yang membedakan sama CV, CV ada namanya sekutu aktif, sekutu pasif. Sekutu aktif, naruh modal, ngejalanin perusahaan. Sekutu pasif, naruh modal doang. Ketika bangkrut si sekutu aktif, maka dia harus bertanggung jawab secara keseluruhan. Ketika bangkrut si sekutu pasifnya, dia cuma bertanggung jawab si modalnya aja. Itulah yang membedakan antara firma sama si CV. Kalau firma itu pembagiannya serata dia antara semua pengurusnya, jadi tidak ada sekutu pasif, tidak ada sekutu aktif, semuanya rata. Nah, gue di kesempatan kali ini bakal ngebahas atau ngasih tutorial kepada kalian bagaimana cara ngebuat NIB firma. Nggak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi ketika kita ingin mendaftarkan firma di OSS RBA, itu akan ada 2 step. Step pertama itu pendaftaran akunnya dulu. Nanti step kedua baru pendaftaran NIB. Nah, ada beberapa data atau dokumen pendukung yang perlu kalian siapkan. Yang pertama itu NPWP. Kalau yang nggak tahu NPWP itu NPWP begini. Ini yang pertama. Yang kedua ada KTP. KTP ini KTP pengurus. Misalkan ada persero komanditer yang persero pasif, persero aktif. Nah, di situ bisalah dilihat KTP-nya. Nah, yang ketiga ada SK AHU atau bahasa gue itu bilangnya SK Kumham. SK AHU itu kayak gimana sih, Bang? Kayak gini nih. Nah, kalau yang belum punya berarti dia CV lama. CV lama itu harus didaftarkan dulu di notaris. Nah, kalau emang mau daftarin di notaris, bisa gue untuk daftarin ini nih, untuk SK AHU-nya. Nah, ini adalah 3 dokumen pendukung yang dimana kalian harus punya terlebih dahulu untuk mendaftarkan di OSS RBA untuk firma tuh. Nah, kita masuk ke konsep pendaftarannya. Pertama pasti kita klik daftar di sini. Nah, setelah kita klik daftar, kita akan masuk ke 2 akun. Sebenarnya di sini ada UMK dan non UMK. Ini bisa kalian presentasikan sendiri. Kalian itu masuk ke UMK atau non UMK. Kalau UMK itu di bawah 5 miliar. Kalau non UMK itu di atas 5 miliar. Nah, terserah kalian. Misalkan modal kalian atau modal investasi kalian di atas 5M, ya udah ambil aja langsung non UMK. Kalau UMK itu yang di bawah 5 miliar. Karena ini adalah statusnya UMK atau di bawah 5 miliar, maka gue akan pilih yang UMK. Di sini dipilih. Nah, jenis pelaku usahanya klik langsung badan usaha. Nah, jenis badan usahanya di sini kita pilih nih salah satu. Karena ini daftarnya firma, ya udah kita klik firma. Nah, kemudian nomor ponsel. Nah, kemudian email. Nah, lalu kirim kode verifikasi via email. Ini agak lama nih. Karena firma itu jarang dia untuk pendaftarannya, jadi dia pasti akan lama nih. Nah, ini udah masuk. Nah, kalian bisa cek email kalian. 63833. Nah, di sini masukin di mana firmanya itu sesuai dengan AHU-nya. Jadi kan AHU-nya misalkan begini. Ini biasanya nih AHU nih, surat keterangan pendaftaran nih. Di sini ada namanya nih. Tulis sesuai dengan nama yang ada di sini. Nah, jangan sampai namanya beda atau beda huruf atau berbeda lah dengan SK AHU-nya, karena nanti itu akan menyebabkan AHU-nya nggak ketarik. Nah, itu yang pertama tuh tipsnya. Karena ini sifatnya konfidensial, jadi pada akhirnya gue bakal skip sampai ke pendaftaran berikutnya. Nah, disinilah kegunaan si NPWP tadi tuh, data yang mesti kita siapin terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, SK AHU-nya bergunanya di sini, di step kedua ini.
Nah, kalian harus isi sesuai dengan SKAHU-nya. Nah, yang ketiga, kalian harus isi nomor induk salah satu direksi atau NIK salah satu direksi supaya kalian bisa masuk ke dalam OSS. Nah, karena ini sifatnya konfidensial, gue bakal skip step ini. Kita bakal nanti lanjut ke yang ketika sudah terdaftar. Nah, ini udah keisi semua, kita tinggal centang di sini. Kita tinggal centang karena dari tadi sudah gue isi, lalu kita klik daftar. Nah, di sini kita berhasil melakukan pendaftaran si akun daripada firmanya. Maka kita bisa langsung masuk ke step kedua, yaitu pendaftaran NIB-nya. Nah, di sini gue tadi udah ngecek ya, kita bakal masuk ke step kedua, yaitu pendaftaran NIB-nya, NIB firma. Nah, di sini kita harus cek di email di sini tadi, karena akun dan username dan passwordnya itu udah masuk ke email. Nah, ketika udah masuk ke email, kalian tinggal masuk aja ke akunnya, lalu kita klik masuk di sini. Nah, di sini kita masuk karena ini akun pertama, maka dia posisinya itu kita harus mulai masuk. Nah, kita harus isi data-data yang kosong dari SKAHU-nya di sini, karena banyak data-data yang kosong. Nah, karena ini bakal gua skip karena ini sifatnya data klien atau data konfidensial yang nggak bisa gua share. Nah, ini bakal gua skip nih untuk di sini. Nah, ini adalah step kedua, kita bakal ngisi NIB. Sebelumnya kan tadi kita ngisi data perusahaan. Nah, ini baru kita masuk isi NIB-nya. Ini step untuk pengisian NIB, yaitu pertama kita bisa klik tambah bidang usaha di sini. Nah, setelah kita tambah bidang usaha itu kita pilih bidang usahanya. Nah, di sini cuma ada utama karena akun pertama kali. Nanti kalau udah akun selanjutnya bakal ada pendukung, kemudian cabang pendukung, ada pendukung umku. Karena ini cuma utama, ya udah kita klik utama. Nah, hanya ada ini KBLI-nya, jadi KBLI yang lain itu nggak muncul karena dia KBLI-nya hanya satu yang muncul di usaha utama. Nah, kemudian kita isi untuk alamatnya, gue paste dulu deh biar nggak lupa. Nah, ini adalah NPWP. NPWP-nya punya NPWP cabang atau enggak? Kalau misalkan enggak, klik aja tidak di sini. Nah, kemudian ini diisinya apa sih, Mas? Ini diisinya di sini. Ini di copy. Ini copy, kemudian ini masuk. Nah, lokasinya daratan 150 meter. Ini tergantung luas daripada usaha kalian lah. Pilih provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah pilih provinsi Jawa Barat, kita akan pilih kota Bogor, Kabupaten Bogor. Pilih kecamatan Bojonggede, Baru. Kemudian kita masukin kode posnya. Nah, kita masukin kode posnya 16168. Kemudian mau melakukan bangunan gedung apa enggak? Kalau kita mau melakukan pembangunan gedung, klik iya, karena ini bakal diteruskan ke SIM BG untuk permohonan IMB atau bahasa sekarangnya itu persetujuan PBG. Nah, klik tidak, karena kita nggak mau bangun gedung. Nah, ini bisa ditulis modalnya, karena di sini modalnya 10 juta, kita validasi resiko. Nah, setelah divalidasi resiko, kita pilih kabupaten kota karena ini bukan di daerah Jakarta. Kemudian tenaga kerjanya ada berapa? Karena tenaga kerjanya ada 3, kita klik 3. Kemudian tambah produk atau jasa. Nah, di sini kita cuma milih lainnya. Kemudian setelah lainnya kita paste aja yang tadi, yang dari atas RP. Nah, di sini adalah satuan kapasitas itu pemasukan selama setahun. Per tahunnya dia berapa pemasukannya? Kita samain aja sama modalnya karena ini masih perkiraan. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini untuk akun yang pertama atau KBLI pertama sudah masuk. Kita akan masuk ke KBLI yang kedua. Nah, KBLI yang kedua ini, karena ini kita tambah bidang usaha. Setelah kita tambah bidang usaha, kita pilih kegiatan. Di sini baru ada pendukung. Nah, baru kita pilih KBLI yang kedua. Nah, ini KBLI keduanya. Kemudian ini dipilih subklasifikasinya. Nah, agak nunggu dia. Nah, kemudian kita klik simpan.
Setelah kita klik simpan, sama aja kayak tadi. Pertama NPWP-nya enggak, kemudian ini di copy. Kemudian setelah di copy ini masuk ke sini. Nah, ini lebih enak nih kalau udah pengisian yang kedua. Apakah lokasinya berada di kegiatan yang sama? Kalau misalkan iya, klik aja iya. Nanti kita tinggal pilih alamatnya. Maka dia akan otomatis terisi sampai bawah. Nah, kemudian baru kita isi di sini. Ini 10 juta. Kemudian kita klik validasi resiko. Ini kapan mau beroperasi? Saya sarankan 3 bulan ke depan. Jangan langsung di hari ini karena pemenuhannya itu pasti majunya 3 bulan. Nah, di sini pilih deskripsi kegiatan usaha, cuma ada satu, seluruh. Kemudian lalu tambah produk atau jasa. Nah, setelah kita tambah produk atau jasa, kita klik lainnya, kita paste aja. Kemudian RP, kita samain 10 juta. Kemudian kita klik selesai. Karena di aktanya cuma ada 2 KBLI, jadi pada akhirnya dia tidak bisa menambah KBLI lain. Karena ketika kita tambah yang tidak sesuai dengan akta, ini bakal menyalahi ketentuan anggaran dasar dari suatu perusahaan. Jadi itu tidak diperbolehkan. Nah, maka kita harus klik lanjut, kemudian selanjutnya. Ini kita masuk ke step penerbitan NIB. Nah, kemudian kita klik proses. Lalu kita klik. Kita oke aja. Ini adalah pernyataan mandiri kalau teman-teman mau tahu. Nah, di sini kita lihat, nah di sini udah ada untuk KBLI-nya. Kemudian terbitkan. Nah, lanjut ke yang kedua. Nah, udah punya persetujuan lingkungan belum? Kalau belum, klik aja belum. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini udah muncul 2 KBLI-nya. Nah, maka di sini teman-teman sudah bisa mencetak NIB-nya. Itu udah muncul. Nah, ketika udah muncul gini gimana Mas? Maka proses penerbitan NIB firma sudah selesai. Nah, itulah yang bisa gue kasih terkait dengan cara pembuatan NIB firma tuh. Gimana? Ngebantu kalian? Oke, kalau memang misalkan itu adalah video yang ngebantu kalian, kalian bisa bantu untuk ngebantu channel ini. Jadi channel perizinan nomor 1 di Indonesia dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawahnya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan atau tutorial-tutorial selanjutnya. Dadah.